Roma 12 ayat 1. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, Demi kemurahan aku nasihatkan kamu. supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu yang Inilah persembahan terbaik, yaitu tubuh kita, saudara, hidup kita, eksistensi kita. Nah, banyak orang mau harapkan, wah, Tuhan beri dia yang terbaik. Beri yang terbaik. Oke. Pasang kipas jo. Oh. Ya. Kita maunya menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tapi kita tidak mempersembahkan yang terbaik. Bagaimana ini? Saudara, padahal Tuhan katakan apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai, ya. Jadi saudara tahu rahasia untuk mengalami terobosan, ya. Baik kita hidup ibadah berkelompok, ya, berjemaat ataupun secara pribadi, ya. Saudara, kata kunci beri yang terbaik, saudara. Kalau Anda memuji, memujilah dengan segenap hati, dengan seluruh keberadaan kesungguhan kita, memuji Tuhan, ya. Anda berglori untuk Tuhan. Kalau Anda menyembahlah, seluruh eksistensi menyembah Tuhan, ya. Beribadah sungguh-sungguh. Saudara, sebetulnya, ya, orang itu bukan ditentukan dengan hebatnya dia bersusah, berjerih lelah, ya. Kalau dunia mengajarkan apa? Kerja keras. Saudara, bukan juga, saudara. Di dunia ini banyak orang bukan bekerja keras. Mereka berusaha dengan cara terbaik. Dengan cara yang paling efisien. Dengan cara yang penuh hikmat. Itu akan menghasilkan yang terbaik. Belum tentu bekerja banting tulang, kerja keras istilahnya. Belum tentu engkau mendapat yang terbaik. Tapi secara hukum roh, kalau kita mau berkat terbaik, kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Jadi kalau ibadah seperti itu, saudara, ya. Nah, firman katakan bahwa sebenarnya kita juga harus rubah cara pandang hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Coba baca, ya. Saudara, inilah kita cara memandang diri kita. Jangan orang salah pandang. Orang salah pandang, salah persepsi, ya, bisa melenceng dari kebenaran. 1 Korintus 6 ayat 19. Baru 1 Korintus 9 ayat 16. ayat 16 firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Sebenarnya, saudara, ketika kita sudah selamat, sudah dibaptis, sudah menerima keselamatan, hidup kita ini bukan milik kita lagi, ya. Kita telah ditebus dan Tuhan memberi penebusan yang terbaik, yaitu dirinya, ya. Bayangkan, Tuhan kok dia yang maha kuasa, tapi dia mau menjadi daging, menjadi manusia, kemudian dia dihina, ya, dipaku, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara, itu duri-duri yang tajam itu duri-duri yang panjang seperti ini, kemudian ditaruh di atas kepalanya itu, kemudian ditekan lagi pakai apa, ya, pakai balok, memang masuk ke dalam tengkorak, saudara. Itu baru itu saja sudah siksa. Nah, Tuhan telah menjalani penderitaan yang begitu dahsyat untuk menyelamatkan kita, ya. Jadinya hukumnya, saudara, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Jangan, saudara, tahan-tahanlah. Ada orang kan dia menyembah Tuhan, dia cuma jaga-jaga DP wibawa. Nah, orang dulu gereja besar tuh, di muka kayak malaikat-malaikat, luar biasa. Nggak tahu, banyak jago tiup, banyak jago saw. Oh, macam-macam. Nah, itu jaga-jaga wibawa.
Tetapi sebenarnya orang beribadah kepada Tuhan, dia menghampakan dirinya. Nah, kasih dalam Tuhan, dan saya mau katakan, Anda memandang diri Anda sebagai mezbah. Amin. Saudara tahu di perjanjian lama, segala sesuatu itu untuk menghadap Tuhan, para imam mesti mempersembahkan persembahan, baik itu terkukur, merpati, kambing, domba, lembu, sapi, itu dipersembahkan, dibakar. Tapi di perjanjian baru, bukan lagi daging hewan, saudara. Dagingmu yang dipersembahkan, amin. Kedaginganmu, saudara. Jadi Anda memandang sebenarnya diri Anda sebagai korban. Ya. Tuhan katakan tadi kan, firman-Ku Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya. Jadi Anda mempersembahkan apa, saudara? Diri Anda, eksistensi Anda, kemuliaan Anda, kekuatan Anda, energi Anda, semua yang ada pada Anda, pikiran, hati Anda untuk Tuhan. Saudara, kan Anda mau yang terbaik, tuh persembahkan yang terbaik. Nah, seperti ini. Lama-lama orang ibadah, saudara, saya percaya ya, tanpa bimbang tanpa ragu. Satu saat di ibadah ini kita akan melihat Tuhan. Semakin sungguh-sungguh kita beribadah, karena ibadah kita ini menembus dimensi. Ya. Saudara, memang saudara panca indera terbatas sekarang toh. Ya. Anda tidak dilihat malaikat toh. Ini banyak malaikat di sekeliling kita. Kalau Anda dicelikan seperti Elisa waktu tentara dari apa mengepung kan, banyak sekali. Dia ketakutan, tapi Elisa bilang, kamu tidak usah coba. Dia celikan dia mata, coba Anda lihat. Lihat, dia lihat, wow Tuanku, waduh pasukan berkuda dan kereta berapi, wow banyak sekali. Ya. Saudara, panca indera Anda terbatas. Sedangkan bunyi, saudara, bunyi-bunyi di dunia ini ada yang tidak Anda bisa dengar. Bunyi ultrasonik, ya. Anda tidak bisa dengar. Gitu. Padahal di dunia ini ya banyak gelombang-gelombang. Ya. Ada gelombang siaran internet, ya. Ini ada gelombang-gelombang kan? Anda tidak bisa lihat toh. Panca indera Anda terbatas. Ya. Sebenarnya ada gelombang-gelombang berseliweran ini. Ibarat cahaya, tapi Anda tidak bisa lihat. Tuhan ada, Tuhan lihat-lihat kita ini. Dia lihat, oh ini yang ibadah sungguh-sungguh. Oh iya, kasih pada dia yang terbaik. Jadi saudara, saya mau kasih cara pandang. Itu jangan saudara memandang diri Anda salah. Anda harus bisa memandang bahwa Anda ini korban, dikorbankan sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Ya. Energi Anda, ya. Harga diri Anda, kemuliaan Anda, kecantikan Anda, kegantengan Anda, kecerdasan Anda, semua itu untuk Tuhan. Amin. Kolose 3 ayat 17 dan 23. Coba baca. Coba ulit. Kolose 3 ayat 23, ini Kolose 3 ayat 17. Kita baca, saudara. Saya bicara ini kebenaran, saudara. Dan di zaman ini memang mesti ditampilkan kebenaran yang murni. Saudara. Amin. Coba, kalau 3 ayat 17 dulu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Catat segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan dan perbuatan, lakukan untuk Tuhan. Coba, kalau 3 ayat 23. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, dengan segenap hatimu, untuk Yahweh, untuk Tuhan, untuk Bapa Yahweh, saudara, dan bukan untuk manusia. Amin. Nah, terampai ibadah ini akan menerobos terus. Satu saat, semakin kita itu akan dibukakan. Saya percaya itu. Saya tidak ragu sedikit pun bahwa kita akan mengalami seperti gereja awal. Ya. Orang beribadah sampai terjadi kehadiran Tuhan begitu dahsyat. Orang-orang sampai menangis, orang-orang bertobat, orang-orang dari berbagai penjuru. Ya. Tidak dengan penginjilan nanti teriak-teriak, saudara. Kadang-kadang suasana surgawi itu dirasakan langsung. Dan orang sakit sembuh dan lain sebagainya. Jadi saudara, itulah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup.
itulah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, ini Anda akan menikmati berkat saudara kalau Anda yang melakukan ini. Jadi pandanglah diri Anda sebagai persembahan. Jangan Anda takut-takut capek, takut-takut sakit. Jangan takut bersusah payah untuk Tuhan. Amin. Saudara, kalau Anda simpan-simpan Anda punya energi ini, Anda makan dan makan. Itu yang masuk itu nasi, itu karbohidrat, ya. Segala vitamin, segala apa, protein, segala macam. Itu kalau tidak diubah menjadi energi, ya, tidak menjadi karya, ya, itu jadi penyakit di dalam diri. Amin. Jadi penyakit saudara. Coba itu kalau karbohidrat sudah bertumpuk-tumpuk, dia jadi gula. Amin. Apalagi orang yang pankreasnya sudah, ya katakanlah sudah error. Oh, langsung naik itu gula. Ya. Jadi pandanglah saudara diri kita ini. Oh, haleluya. Bahkan firman katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sebenarnya orang-orang percaya dia tidak ada ruginya. Dia hidup untuk kemuliaan Tuhan. Seandainya dia setua, nenek-nenek 70-80 tahun, ya, kalau dia mati keuntungan dia itu. Haleluya. Tapi puji Tuhan, kalau orang ini mau umur panjang, ya, dunia sudah modern, mungkin orang sudah tidak mati-mati lagi. Umur panjang. Karena sekarang teknologi bisa bikin orang umur panjang, ya. Betul, saudara. Dia bernama teknologi medbed. Itu dia punya pemulihan di DNA-nya. DNA-nya dipulihkan. Contohnya Anda misalnya Yohana, itu langsung akan kembali ke cetak biru yang asli. Jadi dia waktu dia muda sehat-sehat itu dipulihkan di situ. Jadi orang tinggal disetel. Dia umur 50 bisa disetel dia jadi umur 20-an. Betul itu. Karena dipulihkan di tingkat DNA. Organ-organ yang rusak dipulihkan, saudara. Gigi yang rusak dipulihkan. Tulang patah disambung. Teknologi itu sudah ada, ya. Dan itu memang belum jadi umum karena itu masih ya persiapan. Nah, kasih dalam Tuhan kembali saudara. Pandanglah diri Anda sebagai persembahan. Kalau menyembah Tuhan memang all out, saudara. Betul. Anda coba terhubung dengan surga. Ya. Di dunia ini, kalau Anda bisa terhubung dengan surga, itulah yang luar biasa. Ya. Kekayaan surgawi yang luar biasa. Nah, firman Tuhan seluruhnya menuju ke sana, saudara. Bahwa ya, hati kita melekat sama Tuhan. Ya. Itu Mazmur 91 ayat 14. Ya. Baru 1 Korintus 6 ayat 17, barang siapa menyatukan dirinya dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan, ya. Jadi hari ini saudara, ya, kita beribadah sungguh-sungguh, percaya saudara, bahwa apa yang Anda gumuli, beban hidup Anda, Tuhan tolong, ya. Percaya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu, mujizat terjadi. Amin. Ibu Lestari, bagaimana? Situasi minggu berjalan ini, Ibu Lestari maunya bagaimana? Usahanya bagaimana? Harus ada jelas di dalam pikiran, saudara. Ya, imani. Begitu, saudara. Kita buka di dalam Lukas 11 ayat 20, Markus 11 ayat 24. Ini kebenaran firman yang terakhir saudara, kita akan baca. Markus 11 ayat 24, coba dibacakan. Ya. Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan atau terjadi kepadamu. Saudara, Tuhan ajari begini, saudara. Dan ini sangat conformable atau sangat bersesuaian dengan
penelitian ahli-ahli sekarang ini, mereka meneliti beribu-ribu orang yang berhasil, ya, bagaimana mereka berhasil, dan mereka menemukan bahwa orang-orang ini mereka berhasil, mereka membayangkan atau berimajinasi dengan sangat jelas apa yang menjadi kemauan mereka, cita-cita mereka, dan mereka hidup di dalam cita-cita itu benar-benar setiap hari semakin jelas, setiap hari semakin jelas, setiap hari semakin jelas, saudara. Bahkan mereka membayangkan bukan cuma di dalam bayangan, tapi mereka merasakan secara emosi. Contohnya, saudara, memang harus ada waktu-waktu namanya waktu meditasi. Manusia itu jangan sibuk terus. Mesti ada waktu dia menyendiri, dia bermeditasi, dia berhubungan dengan Tuhan. Dia merenungkan segala sesuatu dengan Tuhan. Di situ, saudara, coba Anda bayangkan tiba-tiba Anda tersengat dengan api lah, bara api. Langsung saudara, ya tuh. Begitu orang, saudara. Kalau Anda bisa bayangkan, Anda bisa visualisasikan, Anda maunya berhasil bagaimana, saudara, usaha Anda bagaimana, kekayaan Anda, rumah Anda bagaimana. Itu pengajaran daripada pakar-pakar ini. Anda bisa bayangkan itu sampai Anda merasakan, ya, secara emosional bagaimana Anda menerima uang yang banyak. Waduh, begitu. Itu akan terjadi, saudara. Ya. Semua orang pengusaha, termasuk seperti Elon Musk, Donald Trump, mereka punya visual sangat jelas. Mereka bisa bayangkan per step by step setiap upaya mereka, setiap proyek yang mereka kelola bisa mendatangkan hasil begini, sekian. Dengan sangat jelas. Begitu, ya. Karena di dalam diri kita ada yang namanya alam bawah sadar, subconsciousness, ya. Itu yang paling berkuasa di dalam diri kita itu alam bawah sadar, ya. Jadi kita ini ternyata alam bawah sadar itu tidak bisa membedakan pengalaman nyata, experience, dengan hayalan. Semua dia proses sama. Jadi kalau Anda hidup dalam suasana kelimpahan dan kekayaan dan damai, sejahtera, sukacita, betul-betul Anda hidup di situ, ya. Itu akan terjadi pada Anda, ya. Itu pelajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara, Anda mesti berdoa. Tuhan katakan, pelajaran dari Tuhan tadi, ya. Kalau kamu berdoa, mintalah sungguh-sungguh seperti kamu telah menerimanya, ya. Jadi saudara, kalau berdoa cari saat yang teduh, saat yang tenang, saat Anda bisa konsentrasi dan sungguh-sungguh fokus segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan, seluruh eksistensi sampai molekul atom di seluruh tubuhmu menjadi satu kepercayaan. Halo, nanti lewat ini dia. Halo, satu kepercayaan, dan saudara berdoa, ya, berdoa, mintakan bahwa Anda percaya itu sudah terjadi. Bapa di sorga, terima kasih, kami hari ini butuh uang sekian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Anda harus bisa membayangkan sampai kepada tingkat emosi Anda bahwa seperti sudah terjadi. Tuhan kata tadi kan firman, bahwa mintalah dengan sungguh-sungguh. Coba baca ulang tadi. Markus 11 ayat 24. Nah ini saudara, ini ada buka yang sama dengan bilang sebukang padi lagi. So di beras, ya. Coba. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kamu telah menerima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maka itu akan terjadi padamu sebenarnya. Be done unto you, akan dikerjakan. Saudara, Anda punya alam bawah sadar itu sangat kuat, ya. Dan itu dengan kuasa Tuhan akan bekerja, ya. Sebenarnya Tuhan tidak kikir loh. Anda minta apa saja Tuhan kasih loh. Yang jadi penghalang pembatas adalah iman kita. Benar saudara. Kalau Anda mau uang, visual uang. Terima kasih Tuhan. Kemudian habis Anda berdoa,
Tidak usah Anda ulang-ulang. Sejak penting doa sekali itu cukup. Anda dengan setotal Anda percaya. Punya istirahat. Ya. Karena dia seperti komputer itu program. Ya. Ketika dimasukkan, ceret, itu diproses. Diproses. Nah, proses paling terbaik ketika orang untuk mengalami hal itu, dia lebih baik tidur. Ya. Lebih baik dia tidur. Karena kalau dia pikiran jalan itu dia pikiran apa? Dia lagi orang bilang tidak tenang. Ketika dia tenang itu program masuk. Teng, dan itu alam bawah sadar itu, alam roh, alam iman itu yang bekerja. Itu yang sangat dahsyat sekali di dalam diri manusia. Dan manusia, para ahli pakar katakan manusia itu dia selama ini manusia hanya bisa ya memanfaatkan alam bawah sadar itu baru kecil sekali. Sebenarnya manusia itu tidak terbatas seperti itu. Ya. Seperti Masia Yesus. Ya. Jadi ini kasih dalam Tuhan dan kita harus hidup di dimensi sorga. Dimensi sorga itu sudah tahu apa? Kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman, melainkan soal kebenaran, sukacita dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Saudara harus hidup di dalam ibarat radio. Anda jangan keluar dari frekuensi sorga. Frekuensi sorga itu adalah kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita. Anda larut di situ. Ya, ibarat Anda spons, Anda larut menyatu di situ. Jangan keluar, ya. Itu frekuensi kita. Di dimensi sorga itu, ya. Kita hanya memandang Tuhan. Ya. Saudara, itu supaya kita tidak seperti saudara, kalau Anda seperti channel toh, ibarat channel lah YouTube. Kalau Anda pindah channel di berita-berita, wah berita perang terus, perang, ya. Anda mulai takut, mulai cemas, mulai gelisah, ya. Padahal kalau Anda dicun di frekuensi surga, ya, sukacita, damai sejahtera. Dan dalam kondisi ini apa yang Anda mau Anda bayangkan itu akan terjadi, ya. Saudara, dan Anda harus bergembira, ya. Tuhan ada ajarkan kepada kita dalam segala perkara Anda harus ya menyangkal diri biarpun banyak persoalan masalah. Tapi Tuhan katakan seperti di Matius 5, Tuhan ajari, berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang berduka, berbahagialah kamu yang haus dan lapar, berbahagialah kamu yang lemah, berbahagialah kamu yang murah hati biarpun kamu berkekurangan, berbahagialah kamu yang suci murni hatimu. Ya, Tuhan ajari engkau berbahagia dengan Tuhan, karena memang hidup ini mesti dirayakan dengan Tuhan. Ya. Saudara, kita harus hidup sampai sepenuh-penuhnya. Dan akhirnya yang terjadi bahwa sebagaimana di Mazmur 37 ayat 4, firman Tuhan katakan, bergembiralah karena aku, kata Tuhan. Coba saya baca ayat terakhir, paling terakhir, ya. Karena sudah sambung ini supaya kita mendapat gambaran yang utuh bagaimana kemauan Tuhan terhadap diri kita, ya. Tuhan tidak suka orang ini suram, susah, sedih. Tuhan ingin kita anak-anak Dia berglori di hadirat Tuhan, hidup di dalam frekuensinya, ya. Mazmur 37 ayat 4. Coba. Ya. Dan bergembiralah karena Yahweh. Haleluya. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan hatimu. Saudara tahu kalau Anda bisa bergembira karena Bapa Yahweh, apa yang menjadi hasrat keinginanmu Dia kabulkan. Itu belum doa, saudara. Sikap ini lebih dahsyat dari doa. Kalau doa nanti Anda meminta-minta ulang-ulang baru kabul. Tapi orang bisa bergembira karena Bapa Yahweh. Oh, Tuhan bilang, aku memberikan segala yang diinginkan hatinya, saudara. Ya, jadi saudara, hari ini sebenarnya, ya mungkin Anda masih bisa, kadang-kadang ya akan terkecoh dengan situasi, tapi idealnya kita hidup di frekuensi sorga. Haram semua ketakutan, kecemasan, kebimbangan itu tidak boleh ada. Ibarat makanan, itu makanan yang haram.